Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada video kali ini saya akan kembali membahas pair mata uang USD JPY ya. Seperti yang kita tahu bahwa pergerakan USD JPY sedang dalam range konsolidasi. Kalau untuk weekly-nya kita bisa lihat di sini ada resisten-resisten yang menjadi lock-nya dia ya, lock resistennya. Langsung saja kita ke analisa daily-nya. Kalau untuk daily di sini kita bisa lihat penutupan kemarin candlenya melemah cukup banyak, tapi dia tidak menembus supportnya yang ini, support pentingnya dia nggak tembus, sehingga masih ada kemungkinan besar untuk besok dia masih bisa naik kembali hingga ke sini. Oke, kita langsung buka aja analisanya di sini yang kemarin. Jadi kalau untuk melihat atau mendengar kembali analisa-analisa yang pernah saya buat sebelumnya, akan saya taruh kembali di pojok kanan atas ini seperti biasa. Di sini terlihat bahwa candle hariannya itu sedikit menembus si trendline ini. Oke, di sini sedikit menembusnya, dan untuk kita tahu tembus apa enggaknya, kita harus membuka si time frame yang lebih rendah. Oke, ini time frame yang lebih rendahnya. Kalau kita perhatikan di sini bahwa trendline ini sudah ditembus ya, sudah menjadi resistnya dia. Dan otomatis strategi ini udah nggak pakai lagi karena marketnya berubah arah. Jadi sini pada saat penembusan dia mencoba retest kembali di candle ini ya. Kita belum ada konfirmasi sama sekali bahwa dia akan officially untuk tembus ke bawah, untuk menunjukkan kenaikan ke atas atau ke bawah. Kecuali dia langsung membuat candle bear yang besar di sini. Kalau di sini dia membuat candle bear yang besar, ya kalau dia langsung buat candle bear yang besar, otomatis dia akan lanjut ke bawah lagi, yaitu testing support dia yang ini di 109. Tapi kalau misalkan dia mau lanjut ke atas lagi atau melakukan kenaikan lagi, berarti dia bisa naik ke base yang ini lagi, base kecil dia yang di sini 109.999 atau 110. Kita coba untuk time frame yang lebih rendah lagi supaya lebih kelihatan semuanya. Oke, di sini lebih jelas ya bahwa terjadi rejection yang cukup kuat sehingga menekan si candle ini untuk naik kembali ke atas. Lalu karena di sini ada trend resist dia juga bertepatan dengan resist yang ini, dia langsung turun ke bawah kembali. Dan jika memang benar ya terjadi penurunan, kalau kita perhatiin di bawah sini ada base lagi. Di sini ada base-nya. Dan harga berhenti tepat pada base ini. Banyak ya. Jadi base ini sebagai penopang harga yang turun-turun kemarin dari 1, 2, 3, 4, udah 4 kali. Dan kalau memang base ini adalah base yang cukup kuat, maka dia akan segera reversal kembali besok Senin. Dia akan reversal kembali untuk breakout lagi dari resist yang ini. Tapi kalau dia nggak reversal, dia nggak segera untuk tarik kembali harganya ke atas, ada kemungkinan besar dia untuk turun kembali ke base ini, konsolidasi lagi seperti biasa, baru antara dia mau lanjut naik atau mau lanjut turun. Biasanya dia mengumpulkan tenaga dulu di sini. Berarti yang terpakai itu adalah
skenario ini ya, walaupun cukup melenceng jauh dari apa yang diperkirakan karena market mempunyai kehendaknya sendiri. Kita sebagai trader hanya bisa menganalisa dengan kemampuan yang kita punya, dan analisa kita buat pun tentu 100% benar dengan apa yang terjadi di market. Jadi kalau begini ya lebih baik kita wait and see dulu sampai kita benar-benar tahu si USDJP ini mau kemana. Saran saya pada saat di sini terjadi reversal, kita bisa mulai buy pada saat dia mengenai support terbawah dia dari base ini, yaitu di 109.500 dengan stop loss ada di sini 109.400. Karena kalau dia break dari ini kan ada spike candle nih cukup panjang ya, takutnya pada saat dia hantam stop loss kita dia baru harga langsung naik, maka saya di sini place stop lossnya itu agak panjang, yaitu di 109.400an kalau misalkan mau buy. Tapi kita harus tunggu dulu konfirmasi harganya, apakah dia sudah sideways di sini atau lanjut atau ada sinyal-sinyal untuk melanjutkan kenaikan dia. Kita coba buka M30 untuk melihat lebih detailnya. Kalau kita lihat di candle M30 seperti biasa, sini terlihat ada chart pattern lagi, yaitu bearish engulfing ya. Ada bearish engulfing, tapi masih belum dikonfirmasi karena bearish engulfing ini butuh satu pattern lagi, satu candle lagi untuk konfirmasi apakah candle ini ke atas atau ke bawah. Kalau candlenya ke bawah berarti si bullish engulfing ini sudah terkonfirmasi. Kalau misalkan terkonfirmasi berarti kita udah mulai bisa open sell. Ketika candle ini yang bawah itu sudah selesai terbentuk, kita bisa open sell di sini dan place stop loss kita itu ada di sini. Lalu dengan take profit untuk scalping saya sarankan di sini. Tapi ini terlalu berisiko ya kalau dia lagi begini, soalnya bisa saja harga itu ditarik lagi ke atas. Jadi untuk scalper yang mungkin udah profesional bisa melakukannya. Karena untuk yang masih pemula atau beginner saya sangat tidak sarankan untuk melakukannya. Karena ini sangat berbahaya, dia lagi membentuk sebuah cangkul ya. Kita belum tahu harganya akan ditarik ke bawah atau ke atas. Karena untuk big trendnya dia itu, untuk trend besarnya itu dia lagi naik. Nah ini dia baru membentuk satu trend, mulai menembusnya, merusak tren besarnya dia. Jadi kita masih harus perlu konfirmasi terlebih dahulu, baru kita bisa enter untuk buy atau sell ke depannya. Jadi kalau begini posisinya sangat risiko sekali dan kemungkinan untuk profitnya itu sangat kecil. Jadi dalam trading itu kita juga harus menghitung persentase risk and reward to ratio kita, supaya tradingnya itu tidak terkena margin call atau profit kita yang udah kita kumpulkan dengan susah payah habis dalam satu kali trading. Itu sangat butuh perhatian kita ya sebagai trader. Jadi posisi begini saya sarankan untuk hold dulu, wait and see apakah harga akan kembali ke sini lalu reverse ke atas lagi, atau harga akan kembali ke sini lalu melanjutkan pelemahan ke bawah. Kalau dia melanjutkan pelemahan ke bawah, saran saya untuk menunggu di sini saja di 109-197 ya, karena ini posisi yang paling aman untuk kita dapat buy. Oke, mungkin segitu dulu analisa saya di USDJPY. Jika memang ada salah atau ingin ditambahkan, bisa seperti biasa tambahkan di kolom komentar supaya bisa menjadi masukan juga untuk saya ke depannya, supaya bisa memberikan analisa yang lebih baik lagi ke depannya. Dan jika memang suka dengan videonya, jangan lupa di like dan juga subscribe channel YouTube saya supaya saya bisa lebih semangat lagi nih dalam membuat video analisa yang lebih berkualitas ke depannya.
Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.